jalan di depan nih kurang lebih 10 meter ada gundukan tanah. Sini kayu melintang, dia di bawah nih Pak. Anggota di atas ini tahu tuh. Ini Pak turun. Pak ada loncat semua tuh. Saya balik ini, ya udah langsung emak pas kena sini ya. Maju kan, bius ready Pak, maju lagi, maju. Pak, Brika udah tumbang Pak katanya. Begitu udah tumbang saya bilang ke dokter Victor. Dok, cek gitu kan. Standby ready, bius siap, TNI siap udah. Jadi buat backing ini mereka udah diem kan. Begitu udah dipegang sama dokter Victor itu tidak bergerak, langsung jaring. Di situ kita ngeliat bius itu 1 di kaki kiri, 1 di sini, 3 di paha. Berarti yang pertama itu kena di kaki. Di tangan. Kaki depan. Kaki depan. Enggak sama di paha. Nah, karena yang pertama itu kan mungkin dia kena lari kan, jadi telongsongnya tuh jatuh, tinggal jarumnya yang nancep. Nancep langsung dijaring, evakuasi naikkan ke mobil, bius ready siap terus, TNI siap, bawa ke kandangnya, buka ikatan di kandang. Dah sampai jam malam tuh nunggu Pak Dokter Nuridaya itu suntik penawar bius apa kan, sampai 2 jaman lebih itu nunggu. Malam, setelah malam saya tarik terus ekornya kan, begitu terakhir saya narik ekornya dia debak gitu kan, noleh sini sambil jilat. Nah udah saya pamitan ke hotel, waktu terakhir di kandang itu. Waktu harimau tora itu nggak ada reaksi lagi ya ketika sudah kena itu, udah nggak ada reaksi? Nggak ada, kan udah 3 suntikan, 3 bius. Dari pertama, kedua, ketiga tuh. Yang membuat aku yakin dia tidak ada perlawanan saat itu, tidak menyerang. Karena udah ngelimpang kan, tumbang, TNI itu di atas tuh udah moncong senjata tuh di todongan ke dia di semua. Jadi kalau asal udah bergerak, udah selesai, hancur lah pokoknya. Udah. Tapi kan TNI itu masih bersabar lah kan. Dokternya megang udah lemes, udah langsung jaring, cepat-cepat ikat kaki kiri depan belakang, tutup jaring, angkat dah. Kalau Pak Eko sendiri rescue terhadap harimau itu yang berapa kali ya pernah melakukan rescue sebelumnya terhadap satwa liar? Belum baru ini pengalaman pertama ini yang luar biasa lah. Karena Pak Nur itu ngabarinnya mendadak, saya bilang bercanda kan, wah harus katanya sampean dulu yang diajarin nembak, walaupun waktu itu belum jadi kan mau nembak, ada rencana nembak sapi liar di Ngabang tapi gagal. Yang ini malah lebih tantangannya lebih dahsyat lah. Tapi ya peran besarnya TNI Pak, karena saya berani, karena TNI dukung kiri kanan 1 meter, laras panjang. Prinsipnya mereka bilang dia nyerang atau kita nyerang. Pokoknya bius depan, begitu bius nembak dek kita mundur, TNI ini maju nih. Asal dia nyerang maju, udah selesai Pak. Tetap dia menang, itu udah risikonya kita udah bilang sama Pak TNI-nya tuh boleh-boleh lah, selalu saya ngikut beliau itu. Pertama dia awalnya sih saya bilang bergurau lah Pak, bergurau lah, bercanda kan. Paling ya mungkin dia cuman buat, saya bilang ini sih buat nemenin dia ngobatin harimau yang di sana ini. Saya bilang mikirnya gitu. Mungkin harimau ini udah dibius orang sana lah, enggak tahu siapa. Mungkin Pak Dokter ini hanya minta temenin saya buat ngobatin harimaunya. Kali sampai kantor bener, dia bilang senjata siapin, obat bius sudah siapin. Loh Pak, kita nih belum ada praktek ya Pak, saya bilang. Udah ini langsung praktek ini katanya. Jadi nyiapin obat di depan, nembak dulu di depan. Gila nih saya bilang. Ancamannya lo yang nyampe di lokasi itu jam berapa? Jam 11-an ada Pak Dokter ya? Jam 11 malam. Jam 11-an lah udah lebih. Nah ketika dikasih tahu bakal merescue harimau yang lepas itu gimana Pak? Di mobil apa di kantor? Di kantor nih. Itu pun saya masih tanda tanya, benar apa enggak, masa sih harus saya gitu loh. Kan TNI ada. Kan rupanya kata Pak Dokter ini informasi senapang biusnya hanya ada 3. Itu di dinas ini, di Yayasan Orangutan Kobus, sama di Yayasan Orangutan di Ketapang di IAR itu. Wah ya udahlah, apa boleh buat. Untungnya mental dah. Bismillah lah udah. Dan tahu bahwa targetnya adalah harimau. Cuma saya mikirnya kan masih ini kan memang betul binatang buas liar, tapi kan tidak murni dari alam liar benar-benar Pak. Udah kenal orang, udah kenal lingkungan sekitar, udah kenal ada. Jadi bawa orang nih enggak terlalu
nggak terlalu ganas lah, walaupun itu memang binatang liar gitu loh. Tapi kita waspada tetap, Pak. Nggak bisa, namanya binatang liar udah insting berburunya udah keluar kan. Nanti gitu kita noleh gini dia nyakar dari belakang, wah. Selesai. Orang rumah sih memang udah berangkat udah izin, orang tua pun udah izin, tolonglah. Walaupun ini binatang liar, binatang kebun binatang udah dijinakkan, tapi namanya binatang liar kok katanya. Oh iya lah Bu, saya bilang insyaallah doain ya, saya bilang oke. Nah itu aja. Cuman saya pikir ya kita gambaran harimau ini kan yang liar-liar di Sumatera kan lihat orang lari gitu loh. Jadi ngintainya ini enggak seramai ini gitu loh. Ternyata ini ramai orang ini, enak ini saya bilang, maksudnya bisa disisir rapat gitu loh, enggak harus kita sembunyi-sembunyi. Kalau di Sumatera kan itu kita ngumpet, bener-bener ngumpet sembunyi gitu loh. Itu ya. Ketika lihat Awalnya tegang, tapi begitu backup TNI Polri ini nyambung, koordinasi nyambung, Pak. Apalagi dengan Pak yang Brimob itu Pak Moko kalau nggak salah gitu. Itu cocok banget, nyambung banget. Jadi baru pertama ada operasi gini udah kenal, enak Pak nyambung dengan dia tuh. Jadi hilang rasa takut nih, hilang karena di backup dia bener-bener standby bener dan bukan main-main gitu loh. Nah itu yang bikin saya semangatnya tuh, adrenalinnya makin terpacu, harus bisa dibius. Karena kita dengar laporan orang-orang yang ditembak itu kan mereka wajar ngomong begitu karena dia enggak tahu lokasinya di sana seperti apa. Kita berani nembak si LK karena satunya posisinya belum tahu kan. Kita ngintai satu, yang satu tahu-tahu nerekam di belakang. Selesai urusan, no? Kan gitu. Di satu sisi kita kasihan lihat si LK kan. Padahal itu kan kata pawangnya itu sangat jarang harimau itu yang si LK nih, Bang. Benggala beranak tunggal hidup. Ya cuma si LK itu paling jarang karena tunggal ya. Dia ngasih susu, ngasih idot itu kan disusuin di situ. Itu yang sedih yang si LK itu. Nah bahagianya ini waktu si Tora kena bius itu tuh udah kebanggaan sendiri. Alhamdulillah bisa menyelamatkan dia panjang umur supaya masyarakat bisa merasa tenang di Singkawang, bisa melihat si LK panjang umur. Itu aja. Dia sih udah dapat gambaran. Yang kedua, kan namanya kebun binatang pasti binatang-binatang yang lain kan dalam kandang gitu loh. Jadi kita masih tenang lah. Bukan di alam liar yang di hutan kita ngintai ini satunya ular di samping kan. Enggak, karena walaupun ada ular kan di kandang semua. Yang enggak di kandang cuma monyet liar itu. Itu aja, itu kan enggak ganggu. Itu maka kita merasa tenang. Jadi fokus aja dua itu. Begitu si LK udah dieksekusi, udah fokusnya itu udah enak, makin enak. Tapi itu kalau telat 1 menit aja, dia sampai nyebrang ke jalan sebelah sana, udah susah dilacak karena kita awalnya ngelacaknya di sebelah kiri. Itu udah, memang panjang umur lah memang si LK itu. Nah, ketika orang Kalau malam saya pikir terlalu beresiko toh. Iya. Terlalu beresiko. Takutnya bukan kita ngintai dia yang ngintai kita. Walaupun kita banyak orang, enggak tahulah nanti siapa yang terkam, malah beresiko tinggi mending kita siang lagi. Karena pun binatang ini agresinya kan malam, memang binatang malam. Dia siang tuh leyeh-leyeh lah, udah kenyang toh. Itunya. Oh, siap. Yang paling penting itu kerjasama, Pak. Koordinasi dan kerjasama itu yang paling utama itu. Nggak akan mungkin kita kemarin kalau nggak ada kerjasama dengan TNI Polri dengan pihak-pihak lain, susah, Pak. Itu memang koordinasi, kerjasama itu udah kuncinya itu, Pak. Koordinasi dan kerjasama. Berarti kemarin seluruh tim itu solid ya? Ya, solid. Saya pun padahal baru pertama ketemu hanya ngomong di situ, tapi kok langsung nyambung gitu, Pak. Itu enak. Kita dengar kuping sana ngomong, oh ya begini. Nah, cocok dah benar. Setelah operasi Ke siapa? ke Pak Dokter. Itu aja, yang lain belum sih. Apa yang Bapak sampaikan? Ya saya cuma nyampe kegembiraan saya lah. Pak Dokter ngacungin jempol, saya bilang aduh semangat buat saya Pak. Bisa penyelamatan harimau ini bisa sampai hidup tanpa dibunuh. Itu udah senang banget lah. Itu pengalaman seumur hidup nih, baru kali ini tanpa pengalaman yang harus berburu membius binatang buas harimau, walaupun buasnya di kandang di kebun binatang, tapi namanya binatang buas
kalau lapar tuannya pun diserang Pak. Nah, kalau lihat cuman di kebun binatang sih, yang liar belum pernah sih. Yang liar belum? Belum. Hanya di TV aja kalau yang liar. Ini pengen ke hutan? Boleh? Di harimau. Oh, kalau cari harimau, saya berani harus tapi packing TNI. Keraguan lagi di masyarakat dan mari kita sama-sama keluar dari era pandemi ini, ya.